Sallu ala Nabi Muhammad. Titipan. Bisa. Ya marhaba. Marhaban. Tinggi. Ya akhi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Tinggi kadir. Allah salim. Masya Allah. Khair. Di kawan saya. Allah. Ya, ya nomor sihat. Jadi buang. Kalau masa berah itu. Sangkuang. Kasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu arsalahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin wa syafi'an musyaffa'an lil mudhnibin bal lil khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الإمام العلامة العارف بالله قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا ومولانا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه في كتابه العظيم رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة. فصل: وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوية يقينك وتحسينه، فإن اليقين إذا تمكن من القلب واستولى عليه صار الغيب كأنه شهادة، وعند ذلك يقول الموقن كما قال علي كرم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah kita di siang hari ini dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia, yang penuh dengan ridha Allah, penuh dengan kasih sayangnya, penuh dengan barakahnya, penuh dengan ampunannya, penuh dengan cahaya dan asrar daripadanya, penuh dengan petunjuk dan pertolongannya, penuh dengan anugerah-anugerahnya dan janji-janjinya. Semoga kita mendapatkan segala kebaikan yang Allah curahkan, dan semoga kebaikan ini Allah limpah ruahkan kepada keluarga kita semua, kepada keturunan kita semua, ila yaumil qiyamah, kepada orang tua kita dan leluhur kita semua, kepada para guru kita dan murid-murid kita semua, kepada semua sahabat-sahabat kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, pemerintah kita, rakyat kita, dan kepada semua saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan kepada siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi, yang mencintai dan menyayangi kepada kita, yang berbuat baik kepada kita, yang mana kita wajib membalasnya. Dan juga kebaikan ini semoga Allah limpahkan kepada siapapun yang pernah dizalimi oleh kita. Semoga mendapatkan limpahan barakah yang Allah hujankan saat ini kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan memanfaatkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan menambah-nambah ilmu yang manfaat tiada henti. Dan Allah menjaga kita dari segala kejelekan, menjaga kita semua dari segala fitnah dan musibah, menjaga kita semua dari godaan syaitan, menjaga kita semua dari kejelekan hawa nafsu, menjaga kita semua dari tipuan dunia, menjaga kita semua dari kezaliman makhluk, kejahatan dan kejelekan makhluk, menjaga kita semua dari jelek-jeleknya takdir. Wabil khusus yang Allah turunkan di setiap Arba akhir di bulan Safar, yaitu besok lusa, di mana Allah di dalam sebagian riwayat Allah menurunkan 320.000 ya bala yang Allah turunkan di setiap Arba akhir. Semoga kita semua diselamatkan. Dalam majelis kali ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berwasiat kepada kita di fasal yang pertama ini. Beliau berkata, wa alaika ayyuhal akhu al-habibu bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Kau wahai saudara, wahai kekasih, harus betul-betul memperkuat keyakinanmu dan memperbagus keyakinanmu. Ini wasiat beliau yang pertama. Harus betul-betul memperkuat keyakinanmu dan memperbagus keyakinanmu. Fa innal yaqina, karena sesungguhnya yakin itu, idza tamakkana minal qalbi, ketika yakin itu
dia bersemayam dalam hati. Wastaula alaihi, dan menguasai hati. Sorol ghaibu, maka gaib itu, hal yang gaib, ka'annahu syahadah, akan menjadi seolah nyata. Ka'annahu syahadah akan menjadi seolah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, sesungguhnya keyakinan itu jika bersemayam di dalam hati sanubari dan menguasai keyakinan tersebut terhadap alam hati, maka hal-hal yang gaib akan berubah menjadi seolah nyata. Wa inda dzalika, dan tatkala itu, yaqulu al-muqinu, akan berkata orang yang yakin, kama qala Aliun karramallahu wajhah, seperti apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti perkataannya Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Lau kushifal ghita'u, andai kata diungkap al-ghita'u, semua tutup-tutup hijab-hijab, mazdadtu yakinan, maka aku tidak akan bertambah keyakinan. Catat ini. Al-Imam Ali karramallahu wajhah berkata, lau kushifal ghita'u, andai kata tutup-tutup, andai kata tirai-tirai hijab-hijab dibuka oleh Allah, mazdadtu yakinan, maka aku tidak akan bertambah keyakinan.
Jangan salah memahaminya ya. Buya lihat ada yang memosting bahasa ini jadi salah ya. Mazdatu yakinan jadi malah bertambah yakin. Bukan, tidak akan bertambah yakin. Orang yang yakin itu walaupun dibuka hijab, andai kata dibuka hijab tidak akan bertambah keyakinannya. Kenapa? Karena sudah yakin. Jadi tinggal begitu lihat waktu sakaratul maut, begitu lihat di alam barzakh, kan sudah tahu, kan sudah yakin ya. Apa saja berita yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diyakini oleh hati. Nah, kalau yakin ini keyakinan sudah menguasai alam hati kita, maka segala yang disebut gaib laksana semuanya nyata. Apa yang Allah dan Rasul jelaskan dalam Qur'annya, dalam sunnahnya, semua laksana nyata. Surga laksana nyata, neraka laksana nyata, alam barzakh laksana nyata. Nikmat kuburnya, siksa kuburnya, pertanyaan malaikat munkar nakir, semua ka'annahu syahada. Laksana nyata semuanya. Andai kata dibuka dari sekarang sehingga melihat kepada apa yang terjadi di alam kubur, bagaimana nikmat kepada ahli kubur yang beriman, bagaimana siksaan kepada orang-orang kafir atau siksaan kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah, atau melihat pertanyaan, mendengar langsung pertanyaan malaikat munkar nakir kepada ahli kubur, tidak akan bertambah keyakinan ya, tidak akan bertambah keyakinan karena sudah yakin. Ketika yakin sudah menguasai hati. Yang bertambah keyakinan itu orang yang belum yakin ya. Kalau orang yang belum yakin, begitu diperlihatkan kepada hal yang gaib, yang mana sebelum diperlihatkan dia masih belum yakin. Nah, ketika diperlihatkan kepada hakikat perkara, dibuka hijabnya, maka dia bisa berubah menjadi yakin. Nah, atau keyakinannya dia sudah yakin, tapi keyakinannya belum sampai kepada puncaknya. Ya, keyakinan ini martabat-martabat. Keimanan ini martabat-martabat. Maka akan bertambah nanti keyakinannya ketika dibuka hijab. Tapi kalau orang sudah sempurna keyakinannya sudah menguasai alam hatinya, maka segala yang gaib ka'annahu syahadah, laksana nyata semua. Andai kata dibuka tirai, tetap saja tidak akan bertambah keyakinan. Memang saya sudah yakin, Allah sudah berfirman seperti itu, Rasulullah SAW sudah bersabda seperti itu, kan? Wal yakinu, bahwasanya yakin ibaratun adalah peribahasa an quwwatil imani, daripada kuatnya iman, ya, bisabatihi wa rusukhihi, kan? Teguhnya iman, ya, menyerapnya iman, bersemayamnya di dalam hati, hatta yasira, hingga jadi iman ini ka'annahu at-tawdus syamih, laksana gunung yang sangat besar, yang sangat kokoh, la tuzalziluhu asyukuku, tidak bisa diguncang oleh
keraguan-keraguan apapun. Wala tusa'zi'ul awham, dan tidak bisa diombang-ambing oleh waham-waham, ya. Oleh waham-waham. Nah, waham itu ya keraguan-keraguan, tidak akan bisa diombang-ambing. Hatta la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattata, sehingga tidak akan tersisa sedikit pun, tidak akan ada yang tersisa bagi keraguan, tidak akan ada yang tersisa, tidak akan ada yang tersisa bagi waham, tidak akan ada yang tersisa. Allah, waham itu keraguan, tapi di bawah keraguan, ya, namanya waham. Fa in ja'at min kharijin la tusghi ilaihal udhun. Andai kata datang warna-warni keraguan, waham dari luar, lam tusghi ilaiha al udhun, maka telinga ini tidak akan mau mendengarkannya sedikit pun, tidak akan ditanggapi. Wala yaltafit ilaihal qalbu, hati ini tidak akan melirik sedikit pun, ya, tidak akan dilirik. Makanya orang-orang yang dikasih bala musibah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, hatinya dikasih warna-warni keraguan, ini artinya dia belum mendapatkan keyakinan. Maka obatnya apa? Obatnya harus belajar menanamkan keyakinan kepada hati dari ahli-ahli keyakinan. Harus belajar tanamkan keyakinan dari ahli-ahli keyakinan. Kalau keyakinan ini sudah tertanam, keyakinan ini sudah kuat, laksana gunung yang sangat menjulang tinggi, ya, yang tidak mungkin bisa diguncang dengan apapun, maka keyakinan seperti itu akan secara otomatis menepis segala hal-hal yang meragukan yang datang dari luar. Ya, telinga tidak akan mau mendengarnya, hati pun tidak akan mau meliriknya, dan tidak akan terjadi di dalam hati sedikit pun keraguan-keraguan, pertanyaan-pertanyaan, terus tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya, kalau sudah yakin Allah, 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 dan tidak ada di dalam hati orang yang sudah yakin ingin mencoba, tidak akan ada, karena keinginan, ya, ingin mencoba itu menunjukkan kepada bahwasanya hatinya belum sampai kepada martabat yakin. Benar enggak ya? Ini doa teh cenah, kata guru, ini buat ini saya akan coba. Nah, kalau hati berkata seperti itu berarti hatinya belum yakin, ya. Kalau orang yang yakin tidak seperti itu. Nah, setiap hati yang belum yakin, maka apapun yang dia lakukan di atas dasar ketidakyakinan tidak akan manfaat. Doa tidak akan sampai kepada maqam mustajab, ya, kalau tidak sampai kepada martabat yakin di dalam hati kita ini. Amalan-amalan yang menurut Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berefek mendapatkan segala kebaikan dari Allah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia dan akhiratnya, tidak akan manfaat juga. Banyaknya amalan yang ditaruh di atas keraguan tidak akan manfaat. Nah, tidak akan melahirkan barokah,
tidak akan melahirkan karomah yang akan melahirkan segala natijah, buah-buah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam daripada warna-warni amal soleh, itu nisbat bagi hamba-hamba Allah yang yakin, nisbat bagi hamba-hamba Allah yang percaya, yang beriman, yang sempurna keimanannya. Kalau belum sampai ke sana maka tidak akan manfaat. Maka Sahibul Imriti yang menyusun kitab Imriti berkata, idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Orang itu, kata beliau, bisa naik martabatnya sesuai dengan i'tiqadnya, dan barang siapa yang tidak punya i'tiqad, yakni keyakinan, ya, lam yantafi', maka dia tidak akan manfaat, tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Allah merzukna kamalal yakin. Ya Allah, semoga Kau memberikan rizki kepada kita semua kesempurnaan keyakinan. Allahumma rizukna kamalal yakin. Allahumma rizukna kamalal yakin. Wasyaitanu, dan setan pun la yastati'u, tidak akan mampu adunuwa, mendekat, min sahibi hadzal yakin, dari orang yang memiliki keyakinan ini. Bal yafirru minhu, bahkan setan kabur dari orang yang memiliki keyakinan tersebut. Wa yafraku, dia menjauh, ya. Wa yaqna'u bis salamah, ya. Dia menyelamatkan diri, jauh, merasa cukup dengan selamat dari orang yang memiliki keyakinan, ya, daripada mendekat terbakar setannya. Ketika mendekat dengan sahibul yakin, setan terbakar. Maka sahibul yakin, jiwanya tidak bisa dirasuk oleh setan. Ketika keyakinan sudah bersemayam dalam jiwa seseorang, maka setan tidak akan bisa masuk kepada jiwanya. Segala hal yang ditimbulkan oleh setan, keraguan-keraguan, ya, yang dibisikkan kepada hati manusia, tidak akan sampai ke dalam hati orang sahibul yakin, tidak akan sampai. Hatif-hatif, kan? Ada suara tanpa ketinggalan, ya, yang bisik-bisik ke telinganya, ya, melontarkan keraguan-keraguan, maka telinganya tidak akan mau mendengarnya sama sekali, tidak akan mendengarnya. Allah, 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 Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, la yafraqu min dhilli Umar, sesungguhnya setan, demi setan tersebut menjauh dari bayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari bayangannya saja sudah menjauh, bagaimana dari orangnya, ya, Masya Allah. Wa ma salaka Umar, dan di dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma salaka Umar, tidaklah Umar menempuh fajjan, kepada suatu jalan,
illa salaka syaitanu fajjan akhara, terkecuali setan menempuh jalan yang lain. Artinya tidak berani setan terus mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tidak berani dekat, walaupun setan akan terus mendekati manusia, mendekati Bani Adam, berusaha menggoda Bani Adam, tapi ada orang-orang yang setan pun juga takut, walaupun setan tidak akan berhenti rasa penasarannya, hatta kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, rasa penasaran setan tidak pernah padam. Walaupun sudah tahu setan itu bahwa para nabi, para rasul tidak mungkin bisa digoda oleh mereka, tapi kerjaan setan itu ya, dan kepenasaranannya tidak pernah surut. Hatta kepada para nabi, namun para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, beliau orang-orang yang dijaga oleh Allah, yang maksum, ya, dijamin oleh Allah keterjagaannya daripada kejahatan-kejahatan setan, godaan-godaan setan. Dan juga ada selain para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tidak bisa digoda oleh bangsa setan adalah orang-orang yang beriman, yang imannya sudah sampai kepada martabat sempurna, ya, imannya sudah sampai kepada martabat sempurna. Allah, 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 Allah. Wal yaqinu, dan bahwasanya keyakinan itu yaqwa, bisa kuat, wa yahsunu, dan bisa bertambah kebaikannya, semakin baik, bi asbabin, dengan beberapa faktor penyebab. Minha adalah dari sebahagian faktor-faktor penyebab yang menguatkan keyakinan, yang memperbagus keyakinan. Wahua, yang mana faktor penyebab itu al-aslu, adalah merupakan pokok daripada faktor-faktor penyebab lainnya, alladzi alaihil madaru, yang menjadi pusat. Apa? Ayyusghiya al-abdu biqalbihi wa udhunihi. So, si hamba harus betul-betul menyimak biqalbihi, dengan hatinya, wa udhunihi, dan dengan telinganya, ila istima'il ayati, kepada mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, wal akhbari, dan sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dallati, yang menunjukkan ala jalalillahi ta'ala, kepada keagungannya Allah jalla jalaluhu wahdah, wa kamalihi, dan kepada kesempurnaannya Allah, wa 'azamatihi, dan kepada keagungannya Allah, wa kibriyaihi, dan kepada kibriyanya, kesombongannya Allah, wa infiradihi, dan kepada
maha tunggalnya Allah bil khalqi dengan menciptakan, wal amri dan dengan perintah, wal sultani dan dengan kesultanannya, wal qahri dan dengan paksaannya, wa ala sidqir rusuli, dan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan terhadap kebenarannya para utusan Allah di dalam sabda-sabdanya, wa kamalihim, dan terhadap kesempurnaannya para utusan Allah, wa ma uyidu, dan terhadap apa-apa yang mana para rasulnya Allah dikasih penguat oleh Allah bihi dengan perkara-perkara tersebut, minal mu'jizati, yakni mu'jizat, wa ma halla bimu'anidihim, dan juga apa-apa yang menimpa kepada siapapun yang memusuhi para rasul, min anwa'il uqubati, daripada warna-warni bala, wa ma warada fil yaumil akhiri, dan perkara-perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir, min isabatil muhsinina, daripada memberikan ganjarannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, wa mu'aqabatil musiina, dan juga membalasnya Allah, menyiksanya Allah terhadap orang-orang yang berbuat kejelekan, wa ila kauni hadzal amri, dan kepada keberadaan perkara ini kafian, cukup, fi ifadatil yaqini, di dalam memberikan faidah keyakinan. Al-isyaratu, apa al-isyaratu? Al-isyaratu, bahwasanya isyarah biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Quran, yang firman-Nya ini mengisyaratkan kepada apa yang barusan dikatakan, di mana dengan firman Allah ini cukup di dalam menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yakfihim, dengan pertanyaan, apakah tidak cukup kepada mereka, anna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan, alaikal kitaba, alkitab, Al-Quran, kepadamu, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala setelah mendengar apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah dari lisan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menekankan kepada orang-orang yang beriman, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka? Dan apakah tidak cukup bagi mereka?
Maknanya, apakah tidak cukup bagi mereka segala berita yang telah aku beritakan kepada mereka, yang sudah aku wahyukan kepada mereka, yang sudah aku janjikan kepada mereka, yang sudah aku perancamkan kepada mereka? Apa tidak cukup? Nah, ini pertanyaan dari Allah. Apa tidak cukup? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Yakfini ya Rabb, kafani ya Rabb, cukup bagiku ya Allah, cukup bagiku ya Allah, cukup bagi kami ya Allah firman-Mu, wahyu-Mu, apa yang Engkau jelaskan, apa yang Kau janjikan, apa yang Kau perancamkan, apa yang Kau beritakan, apa yang Kau kisahkan, apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau larangkan. Kafani dzalika ya Allah, cukup bagi hamba itu semua ya Allah. Hamba yakin, ya, nuqin, hamba semuanya meyakini, tidak ragu lagi di dalam hati hamba. Nah, ayat ini ya, isyarat yang cukup untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Jangan sampai ada keraguan-keraguan lagi di dalam hati kita terhadap apa yang Allah firmankan, terhadap apa yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih dan yang mutawatir. Yakini oleh kita semua, inilah sebab pertama dan sebab yang paling utama yang bisa menjadikan keyakinan kita menjadi kuat, menjadi baik, menjadi sempurna. Dari banyak sebab-sebab yang bisa memperkuat keyakinan, yang bisa memperbagus keyakinan, ini yang paling pertama adalah yang paling utama. Nah, catat oleh kita. Apa? Supaya iman kita, yakin kita ini sempurna. Yang paling pertama, yang paling utama, kita harus memusatkan, kan? Kita harus memusatkan yang terkandung dalam Quran dan makna-makna sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua yang terkandung dalam Quran dan sunnah ini menunjukkan kepada keagungan Allah, menunjukkan kepada kesempurnaan Allah, menunjukkan kepada kesombongan Allah, menunjukkan kepada kemahatunggalannya Allah. Dengan menciptakan, dengan perintah, ya, dengan merajai, dengan memaksa, dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada benarnya para utusan Allah, sempurnanya para utusan Allah, dan juga yang menunjukkan kepada mukjizat-mukjizatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga bala-bala, bencana-bencana yang menimpa kaum-kaum yang memusuhi para rasul. Nah, jadi kita harus mengetahui tentang ayat-ayat tersebut, harus mengetahui tentang hadis-hadis tersebut. Nah, harus fokus hati kita, harus dipusatkan hati kita, harus sering membaca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, harus sering menyimak dengan sebetul-betulnya terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kepada kesempurnaan Allah, kepada
kemahasombongannya Allah, kepada kemahamandirinya Allah, kemandiriannya Allah dengan menciptakan, kemandiriannya Allah dengan perintah, kemandiriannya Allah dengan kerajaannya, kemandiriannya Allah dengan paksaannya. Dan kita harus menyimak betul-betul terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada benarnya para utusan Allah, ya, kepada kesempurnaannya para utusan Allah, kepada mukjizat-mukjizatnya para utusan Allah, kepada bencana-bencana yang Allah timpakan kepada siapapun kaum yang memusuhi para utusan Allah, kan? Dan juga harus menyimak betul-betul kepada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan mengganjarnya Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat ihsan, yang beriman, yang beramal saleh. Dan juga harus sering menyimak betul-betul terhadap hadis-hadis Nabi, kan, yang berhubungan, yang menceritakan tentang siksaan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang berbuat maksiat, kemunkaran, orang-orang yang kafir, yang munafik. Ini harus terus disimak keterangan-keterangan itu. Nah, dengan cara seperti ini maka keyakinan akan bertambah kuat. Dengan cara seperti ini keyakinan akan semakin bagus. Nah, harus rajin seperti itu. Mana ayat-ayat Quran yang berkaitan, yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kan? Keagungan Rasulnya banyak. Mana ayat Quran yang menunjukkan terhadap kegagahannya Allah, terhadap maha maksanya Allah, kan? Ayat-ayat Quran yang menunjukkan kepada mengganjarnya Allah, ayat-ayat Quran yang menunjukkan kepada menyiksanya Allah. Diperhatikan terus, dipusatkan hati ini kepada makna-makna firman Allah tersebut, maka akan bertambah nanti keyakinannya. Begitu juga kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan itu. Ini sebab yang paling pertama dan yang paling utama yang bisa memperkuat keyakinan dan memperbagus keyakinan. Ada lagi sebab-sebab yang lain, ada sebab-sebab yang lain. Kata Imam Abdullah radhiyallahu taala anhu, as-sababus tsani, sebab yang kedua yang memperkuat dan memperbagus keyakinan itu, ayyandura bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ardi wa ma bassallahu fiha min ajaibil masnu'ati wa badi'il mukawwanati wa ila ifadatihi al yaqin al isyaratu biqaulihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menambali semua kekurangan-kekurangan kita. Semoga Allah menutupi semua aib kita. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua dalam golongan hamba-hambanya yang Allah cintai, dalam golongan hamba-hambanya yang Allah sayangi,
dalam golongan hamba-hambanya yang Allah dekatkan mereka kepadanya, dalam golongan hamba-hambanya yang Allah kasih ma'rifat di dalam hatinya yang sempurna kepadanya, dalam golongan hamba-hamba Allah yang Allah penuhi dengan hidayahnya, yang Allah penuhi dengan taufiknya, yang Allah penuhi dengan penguatan-penguatan daripadanya, yang Allah penuhi dengan cahaya, yang Allah penuhi dengan asrar, yang Allah penuhi dengan jaminan segala kebaikan dunianya dan akhiratnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kepada semuanya jamaah dan siapapun saudara-saudara umat Islam dimanapun berada, bahwa hari ini ulama daripada murid yang mulia Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yaitu Al-Ustaz Ubaidillah Khalid. Al-Ustaz Ubaidillah Khalid, beliau salah satu daripada anggota syura Majelis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin. Jadi masih satu tim dengan Abuya, masih satu tim dengan Abuya. Beliau wafat, Masya Allah, di dalam perjuangan yang mulia. Beliau wafat di dalam menjalankan apa yang diisyarahkan oleh guru beliau, Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau wafat, Masya Allah, sebagai alim yang mengamalkan ilmunya. Maka kita semuanya berhak sedih ketika ditinggal oleh ulama, ditinggal wafat oleh orang-orang yang saleh. Dan juga kita berkewajiban berbuat ihsan kepada beliau-beliau. Berkewajiban kita berbuat kebaikan, mendoakan beliau-beliau, mensolati beliau-beliau. Maka Al-Fakir memohon kepada semua jamaah agar bersama-sama menyolati beliau, Kiai Haji Ubaidillah Khalid. Kita solati ya di tempat masing-masing, silahkan. Dan juga ada yang belum sampai, jika belum sampai beritanya, yaitu salah satu daripada murid yang mulia Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu Al-Ustaz Syukri, Muallim Syukri, yang mana beliau wafat di dalam berkhidmat, di dalam melakukan perintah daripada gurunya sampai beliau wafat dalam khidmahnya. Masya Allah. Ustaz Muallim Syukri yang mengurus mengasuh anak-anak santri Darul Hadis, mohon didoakan dan mohon disolati oleh semuanya. Bagi yang belum menyolatinya, yang dua-duanya sahabat Buya ya, dari kalau Muallim Syukri dari dulu bujangan Buya ya, Insya Allah waktu dulu di Darul Hadis Buya sangat dekat dengan beliau sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau berdua oleh Allah Ta'ala ditempatkan di
tempat yang penuh dengan cintanya Allah, tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang ditinggikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya seluruhnya. Semoga Allah menutupi semua aibnya. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal solehnya, menambali kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya. Semoga Allah Ta'ala menggabungkan beliau-beliau dengan guru-gurunya, mengumpulkan dengan leluhur-leluhurnya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan syafaatnya. Dan semoga keluarganya, keturunannya dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dipilih menjadi para khalifah-khalifahnya setelahnya. Dan juga oleh Allah Ta'ala semoga semua murid-muridnya diberkahkan, murid-muridnya dijadikan pejuang-pejuang Islam setelahnya. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pondok pesantrennya, majelis-majelis ta'limnya terus diabadikan dan dimakmurkan semuanya, ilmunya dimanfaatkan semuanya. Ila ruhi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil gullah atqiya ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana qabla an tatiyana rusulul manun, waghfir sur anta akram man satar, wa salatullahi man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil wa ala sahbil masabihil qurar, amraitu kafan sahab arwatil jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala wa badini wa zahiri, amraitu kafan sabbahan arwatil jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala wa badini wa zahiri, amraitu kafan sabbahan jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati, yassiril amra alaina sur'atan, innal amra alaina wastajib minna du'ana karama, ya kariman anta rabbul kurama, yassiril amra alaina sur'atan, innal amra alaina 'azuma, wastajib minna du'ana karama, ya kariman anta rabbul kurama, yassiril amra alaina sur'atan, innal amra alaina 'azuma, wastajib minna du'ana karama, ya kariman anta rabbul kurama. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah
وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Mangga urang jarah wadah. Berdiri. Berdiri, Bapak mau berdiri.